Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Fast and Furious 9 yang tayang di tahun 2021 ini. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Scene dimulai dengan flashback ke tahun 1989, di mana Jack Toretto sedang balapan. 2 lap terakhir dia masuk pit, sementara Jacob menyetel mesinnya. Dom memberikan info tambahan soal tumpahan oli dan kondisi balapan, termasuk driver dari mobil nomor 23 yang sembrono. Tak lama kemudian, ia kembali masuk ke lintasan dan memancing mobil nomor 23 untuk melewati tumpahan oli. Dan tentu, driver itu tidak terima dan mengejarnya. Namun tiba-tiba mesin mobil Jack mati, dan ia tak bisa menghindar senggolan mobil nomor 23, sehingga mobilnya terbalik dan terbakar. Jack Toretto pun meninggal dalam insiden tersebut. Scene berpindah di mana Dom, Letty, dan Little B saat ini hidup jauh dari keramaian. Tiba-tiba terdengar dan terlihat mobil mendekati kediaman mereka, dan mereka pun bersiap menyambutnya. Ternyata Roman, Ted, dan Ramsey mengunjungi mereka. Namun Dom mengetahui kalau mereka tidak hanya sekedar berkunjung. Mereka pun memperlihatkan rekaman dari Mr. Nobody yang mengirimkan pesan kepada mereka kalau ia sedang diserang. Dan saat itu dia sedang membawa muatan yang berbahaya. Ramsey pun memperlihatkan kalau Mr. Nobody menangkap Cypher. Dan serangan itu mengakibatkan pesawatnya jatuh di sekitar Monte Quinto yang tengah bergejolak. Tapi Dom menolak untuk ikut dalam misi itu. Baginya, hari-hari itu telah berlalu. Malam itu, Letty memberikan kalungnya kepada Little B dan pergi. Dia akan ikut dalam misi itu. Dia merasa hidup seperti ini bukanlah cara mereka. Sepeninggal Letty, Dom yang melihat kembali rekaman penyerangan Mr. Nobody menyadari sesuatu. Kemudian dia meminta tolong ke Mia untuk menjaga anaknya, sementara dia akan menyusul yang lainnya. Dan misi penyelamatan pun dimulai. Mereka tiba di reruntuhan pesawat dan segera bergerak mencari titik sinyal SOS yang mereka terima. Di sana mereka tidak menemukan Mr. Nobody, tapi mereka menemukan sebuah perangkat. Namun para pasukan militer menemukan dan segera menyerang mereka. Yang tidak mereka sadari adalah seseorang tengah mengawasi mereka. Dalam pelarian itu, Roman terkena ranjau dan mobilnya namun Roman selamat dari semua itu. Ramsey menemukan rute keluar yang dapat mereka gunakan. Namun para prajurit yang mengejar Dom dan Letty berhasil melumpuhkan Letty. Dan perangkat yang mereka temukan tadi terjatuh. Tiba-tiba orang yang mengawasi mereka muncul dan mengambil perangkat itu. Dom dan Letty sangat terkejut dengan kehadiran orang itu. Letty tahu orang itu adalah Jacob. Mereka segera mengejarnya. Roman, Ted, dan Ramsey muncul tepat waktu dan menabrak pengejar Dom. Tapi ternyata rute yang Ramsey temukan adalah jembatan tali yang rapuh. Karena tak ada pilihan,
Ted pun menyeberanginya. Sementara itu, Dom tetap dikejar oleh tentara menggunakan helikopter. Dan Jacob yang sudah memperhitungkan semuanya, tancap gas, nitro, dan loncat ke jurang. Untuk kemudian ditangkap oleh pesawat yang menunggunya. Dom yang tidak memperhitungkan itu semua tampak kaget, dan segera berimprovisasi untuk menyeberangi perbatasan. Teman-teman Dom tidak mengetahui tentang Jacob. Hanya Letty yang tahu kalau Jacob adalah adik Dom. Scene pun kembali flashback pada kejadian setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Jack Toretto. Jacob memergoki driver nomor 23 yang sedang membuka mobil ayah mereka. Jacob mengambil kunci Inggris dan mengancamnya. Tapi Dom segera mencegah dan menyuruhnya pergi mencari Buddy, mekanik mereka. Dom meminta si driver untuk pergi, tapi driver itu justru menghina mereka. Dan Dom langsung menghajarnya. Akibat perbuatannya, Dom dipenjara. Scene berpindah memperlihatkan Jacob dan timnya menanyai Sever tentang perangkat yang mereka temukan dan memintanya untuk menemukan lokasi bagian yang lainnya. Sementara itu, tim Dom menemukan lokasi markas rahasia Mr. Nobody dan mereka segera mencari tahu tentang apa yang sedang mereka hadapi dan apa yang Jacob kejar. Mia datang membantu mereka. Dia bilang kalau seharusnya Dom memberitahunya tentang Jacob. Ramsey berhasil mendapatkan info tentang apa yang mereka hadapi, proyek Aries, di mana Aries adalah tools yang didesain untuk mengubah dan menguasai apapun yang dijalankan dengan program. Bayangkan, dengan Aries mereka dapat membakar rumah dengan menggunakan kulkasmu sendiri. Jika Aries diupload ke satelit, dia akan menyebar seperti virus, dan yang mengontrolnya akan mengontrol semuanya. Saking bahayanya, Aries prototype dibagi dua oleh Mr. Nobody. Namun kedua perangkat itu tidak akan ada gunanya tanpa kunci aktivasi. Jacob sudah memiliki satu bagian, dan dia akan mencari bagian kedua. Tapi kunci aktivasi tidak diketahui keberadaannya. Dom membuat rencana kalau mereka harus menemukan kuncinya, sekaligus mencegah Jacob mendapatkan bagian kedua dari perangkat tersebut. Ted memberikan info tambahan mengenai kunci aktivasi, dan info itu berkaitan dengan Han. Letty dan Mia akan mencari tahu tentang Han. Dom memberikan postcard yang ia terima di hari Han meninggal. Scene kembali flashback saat Dom di penjara. Di penjara dia yang sedang mengutak-atik mesin bertemu dengan Leo dan Santos. Dan dari mereka dia mendapat petunjuk tentang retak di selang bahan bakar yang dapat menyebabkan mesin mati, dan jika ada percikan api di dekatnya dapat mengakibatkan terjadinya ledakan. Dom pun menyadari sesuatu. Setelah keluar dari penjara, ia segera mendatangi tempat tongkrongannya di mana Jacob sedang balapan. Ia pun menantang Jacob untuk balapan. Jika ia kalah, Jacob pulang ke rumah. Tapi jika ia menang, Jacob harus pergi dan tak pernah kembali. Dom tahu apa yang Jacob lakukan. Dia menyalahkannya atas kematian ayah mereka. Dom menuduhnya telah membunuh ayah mereka. Dan balapan itu dimenangkan oleh Dom. Jacob pun pergi dengan terpaksa. Scene kembali di mana Dom mendatangi Buddy, mekanik ayah mereka yang menampung Jacob setelah ia kalah dari balapan itu. Buddy memberitahu kalau Jacob berada di London, dan ia berharap Dom menemukan kedamaiannya. Sementara itu, Ted dan Roman mendatangi Sean, yang timnya sedang melakukan percobaan menempelkan roket ke mobil untuk mengalahkan pesawat. Namun percobaan itu Scene berpindah ke Letty dan Mia yang sedang menggali informasi tentang Han. Sampai akhirnya Letty menyadari tentang postcard dan Tokyo.
Mereka pun memasuki tempat tersebut dan menemukan foto Han bersama seorang gadis. Dan tiba-tiba gadis itu muncul bersamaan dengan orang-orang yang datang menyerang mereka. Letty menyerang seorang dari mereka sehingga terlempar dari jendela. Dan saat dia mulai terdesak, seseorang menyelamatkannya. Dan orang itu adalah Han. Dom menemui Queenie di London. Dan tak disangka Queenie membawanya ke tempat Otto, orang yang membiayai misi yang dilakukan Jacob. Di sana pun dia bertemu dengan Jacob. Namun karena tindakannya, Dom pun ditangkap Interpol dan dibawa pergi. Dan ternyata Interpol yang membawa Dom adalah orang-orang Queenie. Lisa pun memberikan senjata yang ada biometrik dari Jacob, sehingga Dom akan dapat melacaknya. Scene beralih ke Edinburgh di mana Jacob sedang mencuri bagian kedua dari perangkat Aries. Namun tentu, Dom dan timnya juga berada di sana untuk mencegah Jacob mendapatkan perangkat tersebut. Tiba-tiba ada gangguan elektromagnetik di area itu. Peralatan Ramsey dan sistem keamanan di area itu rusak. Dan Jacob mendapatkan bagian kedua dari perangkat Aries. Roman menemukan kejanggalan pada dua orang kurir yang memiliki cauliflower ear. Menurutnya itu tidak wajar, dan ia lalu mendekati mereka dan menghajarnya. Kecurigaannya kemudian terbukti, karena ternyata truk yang dibawa oleh kurir itu berisi mesin elektromagnetik. Namun mereka tertangkap oleh musuh. Dom tahu kalau Jacob tidak akan melalui jalan darat untuk kabur. Dia menemukannya dan segera mengikutinya. Ramsey melihat Otto, dan Dom meminta dia untuk mengikutinya. Tapi Ramsey tidak bisa menyetir. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menyetir. Ia menemukan truk yang tanpa ia ketahui di dalamnya ada Ted dan Roman yang ditangkap. Tanpa sengaja, Ramsey justru mengaktifkan mesin elektromagnetik dan membuat senjata musuh terlepas. Ted dan Roman pun lalu memanfaatkan momen itu. Dom berhasil memotong pergerakan Jacob. Otto, sending in new pickup location. Namun Jacob berhasil lari darinya. Medan elektromagnetik yang dihasilkan dari mesin itu sangatlah kuat. Dan mereka berhasil menangkap Jacob. Otto segera kembali ke markas dan menyiapkan pasukannya. Namun Cypher menawarkan Otto kerjasama. Dom membawa dan menawan Jacob ke markas rahasia Mr. Nobody. Tak lama kemudian, Letty dan Mia datang bersama Han. Mereka semua terkejut dengan kedatangan Han yang ternyata masih hidup. Han pun menceritakan tentang apa yang terjadi hingga pertemuannya dengan El. Dan ternyata kunci aktivasi proyek Aries adalah El. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan tak perlu waktu lama pasukan Otto sudah mengepung mereka. Jacob pun menceritakan semua dari sudut pandangnya. Dia bilang kalau Dom tidak tahu apapun tentang kebenarannya. Ayahnya mati karena dia ingin menggagalkan balapannya. Dia sedang terlilit hutang yang cukup besar. Tapi ia tahu kalau Dom tidak akan setuju. Karena itu, dia meminta Jacob untuk membocorkan selang bahan bakarnya. Tapi tidak ada yang menyangka kalau kecelakaan itu akan berakibat fatal. Ayahnya pun meminta agar jangan sampai Dom tahu tentang semua itu. Jacob pun pergi bersama El dan Otto meninggalkan mereka. Tess dan Ramsey mengaktifkan elektromagnet, sehingga senjata dari para penjahat terlepas, memberikan mereka waktu untuk kabur. Namun saat melihat bahwa pasukan itu mengejar mereka, Dom berbalik dan melawan mereka semua, sendirian. Pasukan bertambah banyak dan Dom mulai terdesak. Ia pun menarik rantai dan merubuhkan balok di atas mereka. Tapi balok itu pun mengenai Dom. Dan sekarang, dia terjatuh dan nyaris tenggelam.
Di saat itu ingatan Dom flashback ke masa lalu. Ayahnya sedang berbicara kepada mereka. Ia pun melihat ayahnya menerima telepon dan sepertinya sedang dalam masalah seperti yang Jacob ceritakan. Ia pun melihat saat Jacob dengan berat hati menuruti permintaan ayahnya untuk menyabotase selang bahan bakar. Dan ia pun teringat balapannya dengan Jacob. Saat Dom terlihat mulai menyadari kesalahannya, dia melihat Letty menariknya dari sana. Ia tersadar dan Letty ada di dekatnya. Tim Dom mulai menyusun rencana untuk menghentikan Jacob mengupload Aries ke satelit. Mereka berencana untuk menghadapi Jacob dan pasukan di darat, serta menghancurkan satelit yang akan diincar oleh Jacob di ruang angkasa. Sementara itu, Jacob dan Otto telah meluncurkan roket menuju satelit, dan Elle sudah berhasil menyatukan kedua perangkat Aries dan mengaktifkannya. Mereka hanya tinggal menunggu roket mencapai orbit. Roman dan Ted sedang berada di dalam mobil percobaan Sean yang dipasang roket untuk meluncur menuju satelit tujuan Jacob. Sementara Dom dan yang lainnya memulai operasi mereka di darat untuk menggagalkan Jacob mengaktifkan Aries. Sementara itu, Ted dan Roman berhasil mencapai orbit. Dom dan timnya ditembaki oleh pasukan Jacob. Mereka menggunakan elektromagnetik untuk melawan mereka. Han dan Mia lalu bergerak masuk ke mobil yang membawa Elle dan berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Otto memberitahukan Jacob kalau ada masalah dengan sistem mereka, dan Jacob keluar untuk memperbaikinya. Mia yang melihat Jacob keluar merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, Otto menerima tawaran Cypher untuk bekerja sama dan mengkhianati Jacob. Dom melihat Jacob yang sedang bertarung dan membantunya saat Jacob terlempar dari kendaraannya. Mia pun membantu Jacob dan menyuruhnya untuk pergi menggunakan mobilnya. Jacob pun pergi dari lokasi. Otto melaporkan kalau ia kehilangan Jacob dan pengawalnya, sehingga Cypher terpaksa turun tangan langsung. Dom dan Letty berusaha menghentikan kendaraan lapis baja di mana perangkat Aries berada. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Letty terpaksa mundur karena terhalang tembakan dari polisi yang mengejar mereka. Dan di saat itu, Jacob muncul membantu Dom. Letty berhasil menghentikan polisi. Serta kerjasama Dom dan Jacob berhasil membalikkan kendaraan Otto. Sementara itu, Ted dan Roman menghadapi masalah. Alat elektromagnetik mereka rusak, dan Roman nekat menabrakkan mobil mereka ke satelit. Walau mereka berhasil menggagalkan proses upload, Dom masih terjebak di kendaraan yang meluncur dengan deras. Cypher ternyata menggunakan drone, dan tim Dom sekali lagi berhasil menyelamatkan dunia. Dom sepertinya sudah mendapatkan kedamaian dalam dirinya. Ted dan Roman pun diselamatkan oleh stasiun ruang angkasa yang menyangka mereka minion. Terlihat Dom membawa anaknya ke lintasan balap di mana ayahnya meninggal. Ia memberitahukan kalau semua yang ia perlu tahu tentang kehidupan ia dapatkan di sana.
Dan scene pun kembali flashback di mana Dom berusaha menenangkan Jacob yang syok dengan kecelakaan itu. Walau akan ada masa-masa sulit, tapi semua akan baik-baik saja. Karena mereka adalah keluarga. Dan bersamaan dengan makan malam di halaman rumah Toretto, film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Fast and Furious sudah 20 tahun dan semakin menjadi actionnya, semakin impossible. Makin menjadi action movie daripada film tentang balapan. Lepas dari kritik tentang itu semua, film ini selalu berpegang kepada family matters. Never turn your back to your family. Dan tampaknya, legasi 20 tahun dari film ini akan terus berlanjut. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.